Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas ilmu pengetahuan alam di tema 3 tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan KD 3.1 ya. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan itu mempunyai ciri yang beragam. Hewan dikelompokkan menjadi berbagai jenis, kemudian persamaan bentuk dan bagian tubuh, yaitu alat gerak dan penutup tubuhnya. Satu, mamalia. Kali ini kita materinya agak banyak ya, jadi kalian coba belajar fokus, perhatikan baik-baik karena nanti setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi hari ini yang Ibu jelaskan ya. Satu, mamalia. Ciri-cirinya terdapat daun telinga, mempunyai kelenjar susu, kemudian tubuhnya ditutupi rambut. Contohnya adalah kelinci ya, kelinci ini punya rambut, kemudian juga dua daun telinga, dan kelinci juga menyusui. Bagian tubuh kelinci, kumisnya dinamakan misai. Kamu bilangnya kumis, ini bulu yang dekat hidung ya, dekat mulut, itu namanya misai. Rambut sebagai penutup tubuh, telinga untuk mendengarkan, ekor menjaga keseimbangan, kaki belakang lebih kuat daripada kaki depan karena dia untuk melompat. Mamalia. Nah, mamalia ini ada juga yang hidup di air ya, yaitu dugong dan paus. Dugong dan lumba-lumba ya. Dugong dan lumba-lumba adalah hewan mamalia yang hidup di air. Bentuknya berbeda dengan mamalia darat. Dia tidak memiliki kaki. Alat geraknya adalah sirip. Ya, dugong dan lumba-lumba alat geraknya sirip. Bernapasnya juga dengan paru-paru ya. Bernapas dengan paru-paru. Nah, ini bagian tubuh lumba-lumba. Sirip punggung dan sirip dada. Dia punya dua sirip, bagian sirip ya. Lubang udara untuk pernapasan, makanya sesekali dia muncul ke permukaan untuk mengambil udara ya. Ada lubang udara nih di bagian dekat bagian atasnya sini. Kemudian ekor, badan ramping untuk memudahkan berenang. Dua, burung. Burung ada yang tidak bisa terbang, burung ayam-ayam, pinguin, burung unta ya. Kemudian bagian tubuh hewan, bagian tubuh burung, sayap untuk terbang ya, bulu sebagai pelindung tubuh agar bertahan hidup pada suhu dingin. Paruhnya nanti beda-beda, macam-macam, disesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperolehnya. Kemudian kaki juga sesuai fungsinya, ada yang untuk berjalan, bertengger, atau mencengkeram. Ekor menjaga keseimbangan ketika terbang. Nah, ini contoh paruh burung, bentuk-bentuknya. Paruhnya pendek, tebal, runcing. Nah, ini untuk memecah biji-bijian, contohnya burung nuri. Ini ya, pendek, tebal. Karena kalau dia makan biji, kalau paruhnya panjang kan susah untuk mengambil biji-bijian tuh susah kalau paruhnya panjang ya. Nah, ini juga paruh panjang, lebar, dan berlamela. Maksudnya seperti sisir untuk mencari makan di daerah berlumpur. Contohnya ikan dan bebek. Kalian sering melihat bebek, mulutnya panjang, lebar. Nah, karena dia mencari makannya di lumpur, ya, menyesuaikan. Jadi kalian mungkin suka memperhatikan bagaimana bebek itu mencari makan di lumpur. Dia masuk ke dalam lumpur mulutnya, kemudian dengan cara dia untuk mengambil makanan tersebut ya, disesuaikan dengan tempatnya. Paruh runcing tajam ya, paruh runcing tanda agak membengkok bagian ujungnya untuk mengoyak daging ya. Bentuk paruh pak tajam, runcing, ini runcing ya, runcing dan agak membengkok nih, agak membengkok. Nah, untuk mengoyak daging nih, dia ini burung ini adalah pemakan daging. Jadi kalau seumpama burung paruhnya seperti ini dia tidak akan bisa mengoyak daging, tidak tajam. Ya, ini paruhnya tajam sekali karena dia adalah burung pemakan daging ya. Sama seperti manusia, manusia mencari nafkah, mencari penghasilan sesuai dengan tempat hidupnya. Kalau di dataran tinggi, cocoknya dia mencari sumber penghasilannya sebagai petani teh gitu, seperti itu. Kemudian kalau di dataran rendah ada yang bekerja kantoran, ada yang bekerja sebagai supir. Nah, itu disesuaikan dengan tempat dia tinggal. Sama burung juga seperti itu. Kalau lingkungannya dia paruhnya seperti ini,
untuk biji-bijian pasti dia tinggal di daerah yang banyak biji-bijian. Ini juga dia harus mencari daging. Di mana tempat yang banyak dagingnya? Misalkan di hutan kan banyak hewan-hewan liar kecil-kecil tuh. Nah, itu cocok seperti itu ya. Bebek otomatis dia hidupnya ya di air-air, di lumpur-lumpur. Kaki pengais nih, ayam ini kakinya seperti ini, kalian sering melihat ya, karena dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kaki ayam, kaki pengais namanya, untuk mencari makan. Dikais-kais tuh ya kalau dia mencari makan. Nah, kemudian kaki perenang nih, mencari makan di air. Nih kakinya berselaput. Bebek kakinya berselaput untuk berenang di air ya. Berenang di lumpur ya. Berselaput, makanya beda dengan ayam ya, dia selaputnya nih, ini selaput namanya ya, beda dengan ayam, dia selaputnya kecil sekali. Nah, ini bagian tubuh hewan. Ikan, sirip gunanya untuk berenang, ekor membantu pergerakan di air, makanya suka goyang-goyang ekornya ya. Kemudian badannya ramping untuk memudahkan ikan bergerak di air. Sisik sebagai pelindung tubuh. Nah, dia bernapas dengan insang ya, namanya insang, bagian tubuh hewan yang untuk bernafas. Ini bagian tubuh kucing, rambut penutup tubuh, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung mencium, misai. Nih, misai untuk mengetahui keadaan sekitar, ya. Keadaan sekitarnya bagaimana nih? Itu namanya misai, ini kumis, ini namanya misai. Kaki sebagai alat gerak, ekor juga untuk menjaga keseimbangan, ya. Nih, katak adalah katak itu bernapas dengan kulit ya, kulit yang basah dan kering untuk membantu pernapasan ya. Jadi dia bernapasnya dengan kulit. Gendang telinga, nih di sebelah sini ada gendang telinga dengan dekat matanya. Gendang telinga untuk pendengaran ya. Selaput renang nih, selaput kakinya berselaput untuk berenang, sama seperti bebek berselaput ya. Kaki belakang lebih panjang dari kaki depan untuk membantu dia melompat ya. Itu kakinya lebih panjang, agak ditekuk ya. Kaki depannya lebih pendek. Binatang reptil, macam jenis binatang reptil. Reptilia merupakan hewan melata yang memiliki ciri badannya bersisik. Ini bersisik ya. Reptil ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Macam-macam penyu, kura-kura, buaya. Ya, penyu, ular, penyu, kura-kura, buaya, ya, kadal. Itu adalah hewan jenis reptil. Cirinya apa tadi? Mempunyai badan yang bersisik. Ular kan bersisik ya. Kemudian ini juga apa? Kura-kura juga bersisik, buaya bersisik. Nah, ini adalah bagian tubuh buaya kadal ya. Lidah seperti hidung. Kalau lidah, beberapa lidah reptil berfungsi sebagai hidung ya, sesekali keluar untuk mencium ya. Kaki depan, kaki belakang, ini sisiknya, ekor yang panjang untuk alat pertahanan diri. Nih ekornya untuk pertahanan diri. Penyu itu merupakan reptil yang hidup di laut, tetapi meletakkan telur-telurnya di tepi pantai ya. Kemarin sempat kita bahas di pelajaran lain. Penyu berenang menggunakan kakinya yang berbentuk seperti sirip. Tuh ya, penyu berjalan menggunakan kakinya seperti sirip. Kadal, toke, dan cecak memiliki kaki yang menempel di tempatnya merayap. Jadi kadal, toke yang sering kalian jumpai itu mempunyai perekat pada kakinya supaya dia bisa menempel di dinding, karena memang dia hidupnya di dinding ya. Jadi dia mempunyai perekat pada bagian kakinya. Itu untuk kadal dan toke ya. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, ada yang di darat dan di perairan. Itu amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Nah, katak ini nanti mengalami perubahan-perubahan ya. Nah, katak yang tadi bernafasnya dengan kulit basah dan kulit kering ya. Kakinya berselaput untuk membantu dia berenang ya. Kaki berselaput untuk membantu dia berenang.
Insekta itu serangga. Serangga banyak sekali ya jenis hewannya. Ada nyamuk, kemudian ada capung ya. Ini bentuk-bentuk tubuh